Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Shalomita Junitisa. Kali ini saya akan membahas gimana sih cara membuat nota pembelian barang dari Excel. Nah, di sini saya akan mentutorialkan sendiri dan kita juga sama-sama belajar. Nah, jadi untuk tampilan pertama Excel itu sendiri bisa kita lihat kita banyak mempunyai template. Nih, jadi di sini ada seperti membuat kalender, membuat organizing, ataupun membuat yang lainnya juga nih bisa kita simak dengan baik ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat nota pembelian barang. Nah, yang pertama itu ada nota pembelian barang. Nah, tapi saya tulisnya hanya nota pembelian. Kemudian yang di bawahnya itu ada nama toko. Tokonya itu yaitu Toko Makmur Jaya. Kemudian kita akan menuliskan nama jalan tersebut. Nama jalannya itu Jalan Jakarta. Kemudian setelah Jalan Jakarta kita tulis nomor ruko tersebut, kemudian kita isi nomor telepon. Setelah itu kita bakal ngisi yang ada di dalam tabel tersebut, seperti yang pertama ada nomor, kemudian ada kode barang, kemudian ada nama barang. Setelah nama barang kita akan mengisi satuan, harga, quantity, jumlah, kemudian kita isi dalam nomor pembelian berapa yang akan kita belanjakan. Kemudian kita tulis satu persatu. Kalau mau gampang kita tinggal blok, kemudian kita tinggal tarik. Kemudian kita mengisi terlebih dahulu agar memudahkan. Dan yang pertama itu ada total pembelian, diskon, pajak, total pembelian, total yang harus kita bayar ya guys, maaf. Kemudian setelah itu ada kembalian atau angsul, pembelian tertinggi, pembelian terendah, dan rata-rata dalam pembelian tersebut. Nah, yang pertama kita akan blok semuanya dulu. Itu nggak bisa semuanya ya guys, jadi cuma bisa satu persatu. Jadi kita blok satu, kita ke bagian March Center. Nah, terus yang ke bawahnya bisa kita ikutin satu persatu, karena kalau semuanya dia bakal nggak bisa. Kemudian kita bakal ratain satu persatu supaya GG dan cantik. Nah, di sini kita ngerapiin ya guys supaya rapi. Kemudian itu ntar kita ketengahkan tulisan tersebut. Nah, di sini kita udah mulai ngerapiin ya, udah mulai ngeratain juga. Kita ke home, kemudian kita tinggal lihat di situ untuk tengahin tulisan tersebut. Kemudian kita blok untuk nomornya, kita juga ngetengahin. Kemudian di total pembelian kita bisa ngikutin cara yang tadi, kita ke March Center. Kemudian itu bisa satu-satu aja ya guys, karena kalau untuk semuanya udah nggak bisa dengan cara yang kayak gitu. Nah, di sini mulai mewarnain kotak tersebut, kita tinggal ke home. Kemudian kita lihat di bawah number itu ada seperti warna. Nah, tinggal kita pencet aja supaya bagus. Udah bagus, cantik, rapi kayak gitu guys. Nah, jadi di sini kita tinggal mengisi barang KD, kita tulis dengan KD 001 supaya gampang. Kita bisa blok aja dari KD 001 sampai ke bawah, kita blok supaya gampang dan mempermudah kalian untuk cepat. Kemudian kita bakal ngisi rinso anti noda. Setelah itu ada Indomie kari ayam, ada Sprite, gulaku, minyak bimoli. Setelah itu kita akan ngisi satuannya dalam tersebut, barang-barang tersebut. Kemudian satuannya kg, picis, botol, kilogram, liter. Nah, harganya itu ada 37.000, 3.000, dan Sprite-nya itu harga 5.000, gulaku harganya 13.000, dan minyak bimolinya 45.000. Nah, soal yang pertama itu ubahlah semua format angka dan satuan menjadi format Indonesia. Nah, bisa kita blok, kemudian kita bisa ke bawah general itu ada rupiah Indonesia, bisa kita pencet saja. Ntar dia otomatis sendiri langsung ke rupiah. Nomor 1 kita udah selesai ya, kita bisa lanjut ke nomor 2.
Kolom jumlah merupakan hasil perkalian antara kuantitas dengan harga barang. Nah, kenapa dia bisa hasilnya strip? Karena kuantiti tersebut belum terisi dengan berapa kuantiti yang kita beli. Nah, caranya itu tinggal sama dengan harga dikali kuantiti, kemudian bisa kita enter. Nah, gimana sih caranya? Tinggal kita pencet aja di situ. Nah, sebenarnya bisa itu tinggal ditarik dari jumlah kemudian hingga ke 5 barang tersebut. Soal nomor 2 udah, kemudian nomor 3. Soalnya total pembelian merupakan total penjumlahan dari kolom jumlah tiap-tiap transaksi. Nah, jadi bisa kita simak baik-baik untuk rumus kedua. Kita blok barang-barang dari penjumlahan pertama hingga akhir. Dari total pembelian dapatnya 251.000. Nah, jadi soal nomor 4. Sekarang nomor 4, diskon didapatkan dari perhitungan 2,5% dari total pembelian. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan 2,5% itu dapat dari soal, kemudian dikali total pembelian. Kita bisa pencet kemudian enter. Nah, hasilnya itu segitu. Nah, soal nomor 4 udah, kemudian nomor 5, pajak didapatkan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika jumlah pembelian di atas Rp200.000, maka pajaknya 10% dari total pembelian. Jika jumlah pembelian di bawah Rp200.000, maka pajaknya 5% dari total pembelian. Nah, jadi rumusnya kita simak dengan baik. Seperti itulah rumus dari pajak tersebut. Nomor 6, karena nomor 5 udah, total yang harus dibayar adalah total pembelian plus pajak dikurang diskon. Gimana sih rumusnya? Nah, kita bisa tinggal sama dengan total pembelian, kita tinggal blok, kemudian plus, kemudian pencet pajak, kemudian kurang diskon. Nah, hasilnya bakal ketemu total yang harus kita bayar. Nomor 6 udah, kemudian nomor 7, kembali atau angsul adalah selisih dari uang dibayarkan dengan total yang harus dibayar. Nah, rumusnya itu sama dengan bayar dikurang total yang harus dibayar, kemudian itu nanti hasilnya bakal ketemu. Kenapa sih hasilnya bisa minus? Karena bayar tersebut kita belum isi berapa nominal yang harus kita bayar. Nah, untuk bayar sendiri kita isi 300.000 nominalnya, ntar dia kembalian angsulnya terjadi dengan positif, gak bakal jadi minus. Nomor 7 udah, kemudian nomor 8, pembelian tertinggi adalah jumlah pembelian paling tinggi dari semua transaksi beli yang sudah terjadi. Nah, rumusnya itu, nah, untuk pembelian tertinggi itu sendiri kita bisa tuliskan dengan max, karena max itu adalah tinggi ataupun besar. Jadi rumusnya sama dengan max buka kurung. Untuk dari jumlah dari Rinso Antinoda bisa kita blok hingga minyak Bimolina. Nanti bisa ketahuan tuh mana sih yang harga tertinggi dari pembelanjaan tersebut. Untuk pembelian tertinggi dia udah sama dengan harga yang atas. Sekarang nomor 9. Pembelian terendah adalah jumlah pembelian paling rendah dari semua transaksi beli yang sudah terjadi. Nah, untuk rumus yang tertinggi tadi adalah max, jadi pembelian terendah adalah min. Nah, jadi rumusnya bisa kita simak baik-baik lagi. Caranya sama seperti yang tadi, pembelian terendah, cuman bedanya itu pakai min. Nah, jadi itu udah sama ya. Jadi nomor 9 udah, kita ke nomor 10. Rata-rata pembelian adalah jumlah rata-rata pembelian dari semua transaksi beli yang sudah terjadi. Nah, rumusnya bisa kita lihat lagi. Rumusnya sama dengan average buka kurung, kita bisa blok seperti tadi nomor 1 hingga nomor 5. Kemudian enter. Nah, jadi untuk nomor 10 udah, untuk caranya seperti itu ya guys. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya bantu mempraktikkan Microsoft Excel tersebut. Saya gimana kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.